Wais TV. Nah, di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan aja. Ini temanya belum diketahui oleh Ais ataupun Uwais. Jadi, Bunda mau kasih tahu di sini, mau kasih pertanyaan ya. Gimana sih first impression atau apa istilahnya itu, kesan-kesan pertama waktu datang atau tiba di pesantren Dawa. Ini kan turun nih bisnya nih kan, iya kan, ke hotel. Suaranya keras ya. Abis di swab langsung ada mobil yang khusus menuju Dawa. Nah ya, maksud Bunda pas kamu nyampe Dalwanya itu gimana, ngelihat Dalwanya itu loh, gedung Dalwanya gimana? Pertama sebelum aku kesana tuh aku dikasih tahu sama ibu temanku. Nah itu temanku tuh, ibu dari temanku bilang kayak rumah ya, kayak bukan pondok. Nah pas di sana tiba aku lihat gerbangnya, iya kayak rumah. Gerbangnya kayak rumah, tapi begitu masuk gimana? Ya begitu masuk ya layaknya pesantren. Ada yang gedungnya bagus sama ada yang gedungnya lama. Di situ biasanya anak lama juga banyak. Kalau yang biasanya di gedung baru biasanya banyak ahlul bait. Anak ahlul bait. Ahlul bait itu apa? Anaknya para ustazah. Oh, di gedung apa yang ahlul bait itu? Biasanya di rumah bait tuh kayak biasanya kan ustazah orang diajar kan ke sana gitu. Apa sama aku Babah Khadijah juga di sana tinggalnya kayaknya tuh. Terus gedung-gedungnya kami bilang, wow bagus banget ya, gimana gitu. Terus kamu ada keinginan gak sih, maksudnya pas nyampe itu keliling-keliling, oh ini kamar aku di sini, terus kamar mandinya gini, terus gimana waktu nyampe ke perpustakaan atau kemana tuh gimana, ada kesan-kesan, wah masya Allah bagus ya, atau wah unik ya. Iya. Pertama kan dibedain tadi aku bilang ada gedung lama yang warnanya oranye sama gedung yang sebenarnya gedung lama juga tapi kayak apa ya, dibangunnya lebih bagus aja. Nah di situ aku tertarik, akhirnya aku keliling pondok. Pas aku lihat, iya ya bagus ya. Nah pas aku lihat kamar mandi dari yang buat kamarku khusus itu, pas aku lihat bersih, jadi enak mandinya juga gitu. Tapi di sana harus antri dari kamar. Iyalah, di mana-mana pesantren manapun namanya mandi pasti ngantri, makan ngantri, mandi ngantri, semua ngantri. Jadi kalau Bunda lihat sih di YouTube gedungnya ya masya Allah, alhamdulillah bagus ya. Perpustakaannya juga bagus, jadi bikin semangat belajar, bacanya juga nyaman lama-lama gitu. Nah udah gitu itu kan jadi kesan-kesan pertama nyampe di pesantren Dalwa gimana? Suka, langsung suka gitu ya, nggak ada yang maksudnya mengecewakan atau jadi gimana gitu, nggak ada ya, langsung suka gitu ya. Nah, terus gimana? Kamu coba ceritain berurut gitu, waktu kamu masuk kamar, kamu gimana? Langsung pilih lemari atau dipilihin atau gimana? Jadi tuh aku ya dipilihin, lemarinya dipilihin sama kedua kamarnya. Terus pasti apa waktu aku tiba tuh di kamar dipilihin lemarinya sama kedua kamar, tapi itu beres lemarinya malam. Kalau siang pas kita sampai kan sekitar siang langsung sholat dulu di sana. Terus habis itu jadi nggak nyempetin buat beresin lemari kan, jadinya karena ada urusan buat anak learning baru tiba tuh, kayak apa tes di kertas tuh, kayak soal-soal gitu buat menentukan kelasnya kan. Habis itu sibuk seharian, jadi baru malamnya beresin lemari. Nah itu yang milihin lemarinya siapa? Kalau kelasnya Ais, kamu di sini lemarinya, kamu ke bagian yang di atas apa yang di bawah? Kan satu lemari satu kotak itu kan dibagi setengah ya, ada yang di atasnya tuh sama yang di bawah aku di bawahnya. Oh kamu dapat bagian bawah. Yang di atas anak baru apa anak lama? Anak lama kasih tinggi. Oh berarti dia lebih tinggi nggak, apa sama aja tingginya sama kamu? Harusnya kan setengah ya, sama-sama tingginya. Tapi aku tuh lebih pendek, jadi agak susah apa naruh barang-barang juga sama apa baju-bajunya, karena juga kan barangku banyak ya. Sekarang aku udah tahu gimana ada pemotongan, jadi kurang barangnya di sini. Buat yang lemarinya di atas tetap bisa terjangkau kan sama ya anak santrinya kan, nggak yang ketinggian gitu kan. Oke, itu lemarinya udah dipilih, terus dibantuin ya untuk ngerapiin apa, banyak yang bantuin kakak kelasnya untuk masukin. Jadi di sana itu dia
kekeluargaan ya, saling tolong menolong gitu. Ada anak baru yang baru datang rapiin baju aja tuh sampai dibantuin sama kakak kelasnya. Ya ibaratnya kalau misalkan ada orang tua pasti dibantu sama orang tua ya. Ini pengganti orang tua, jadi baik ya ada yang bantuin, karena nggak semua anak yang lulus SD itu bisa merapikan lemarinya sendiri, bahkan ada yang belum bisa melipat bajunya sendiri. Itu wajar, tapi kalau emang sudah terlatih lipat baju sendiri, rapikan baju sendiri, itu lebih bagus lagi. Oke, selanjutnya mengenai tempat tidur. Nah, pada saat hari pertama kamu tiba di kamar, otomatis kan dipilihin atau memilih. Kalau tadi lemari kan dipilihin ya. Nah, kalau tempat tidur atau ranjang gimana? Dipilihin. Ais, kamu tidurnya di sini. Tapi itu baru dikasih tahu pas malamnya. Malam pertama kali kamu nyampe itu ya, baru masuk kamar langsung udah di nama-namain nggak, atau emang di absen gitu? Enggak, aja. Langsung aja. Kamu yang ngasih tahuin waktu itu siapa? Misalnya enggak. Lupa. Kamu tidur sama siapa? Satu ranjang berdua ya. Ukuran ranjangnya ranjang single gitu ya, 100 cm ya, atau 1 meter kali 200. Itu tidurnya berdua. Bareng siapa? Bareng Kak Ziza. Nah, Kak Ziza banyak ya, pokoknya namanya itu aja. Nah, di situ ya, jadi ada lemari berdua, tidur berdua. Tapi katanya mau ini ya, mau ada gedung baru, terus nanti anak baru dipindahin ke gedung baru. Emang bener gitu? Info kayak gitu kamu terimanya dari siapa? Emang ada pengumuman dari ustazah atau dengar-dengar dari teman atau gimana? Ya banyak yang ceritain dari teman, dari kakak kamar. Kemungkinan jadinya kapan? Masih lama kali ya? Masih dalam pembangunan ya? Mungkin tahun depan. Soalnya tahun lagi jadi sih. Ya sabar aja ya. Berarti nanti dapat ranjang sendiri gitu, nanti tidurnya sendiri atau tetap berdua juga walaupun pindah gedung? Oh, alhamdulillah. Jadi ya lebih private gitu ya, maksudnya lebih ya karena kan udah punya sendiri, jadi lebih ini aja lah, enak ngaturnya, enak mau diapain karena kan udah punya sendiri gitu. Kalau barang teman otomatis kita nggak bisa bertindak atau melakukan semau-maunya kita karena kan ada partner tidur, jadi harus apa-apa tuh dibicarakan ya, jangan sampai ada yang dirugikan. Misalkan kebanyakan barangnya kamu nih, sehingga si temennya ini merasa nggak nyaman atau tidur juga jadi semakin sempit. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau bisa ya barang di ranjang itu secukupnya dan jangan menjadi dominan. Kalau kita memang berbagi dalam satu benda ya, kita dibicarakan baik-baik, semoga ya nyaman untuk digunakan bersama. Berikutnya mengenai laundry. Laundry itu dapat atau mulai kita anak-anak itu naruh baju kotor di hari keberapa? Masih ingat nggak? Aku harusnya di hari itu juga, aku Besokannya gitu ya, kan datang misalkan malam gitu kan. tapi karena aku ya biasanya anak masih terlalu polos dan gak tahu apa-apa, aku gak laundry bajuku sampai beberapa hari kan nggak ada uang, nggak dikirimin uang, jadi pakai uang sendiri. Tapi itu udah mau habis, jadi aku nyisain buat honor doang. Udah didaftarin, maksudnya udah dinamain yang mau ikut laundry sama kepala kamarnya. Jadi kamu mulai naruh laundrynya pas kapan, hari keberapa? Kemudian atas seminggu. Jadi laundry itu biayanya sekitar 130 Buat sebulan. 1 bulan. Nah, setiap hari diambil baju kotornya, ya kan? Enggak, naruh di keranjang lah baju kotornya. Terus kamunya? Aku setiap hari Selasa sama setiap malam Jumat kalau nggak Kamis. Oh, itu jadwal pengambilan laundrynya. Enggak, kita naruh laundrynya. Iya, kamu naruh di wadah, terus nanti kan otomatis ada yang datang ngambil kan. Nah, itu maksudnya jadwal pengambilan laundrynya setiap hari Selasa, Kamis, kalau nggak malam Jumat. seminggu 2 kali berarti ya. Nah, walaupun demikian ada laundry, tetap anak santrinya harus nyuci baju sendiri. Kalau mengandalkan laundrynya aja, bisa jadi santrinya kehabisan baju. Ya, itu waktu bulan apa ya kayak gitu, September atau Agustus gitu, pas mau nunggu dia tahun pulang-pulang
baru tuh nyuci sendiri. Latihan di rumah nggak pernah nyuci baju sendiri. Pernah ya minta tolong. Ini nggak pernah nyikat-nyikat, orang ada mesin cuci. Pernah ya sekolah aku sering nyuci. Ya nggak tahu lah bunda lah. Pokoknya ya di sana lebih mandiri. Jadi nggak bisa ngandalin laundry ya, karena waktunya itu yang lama ya, pengambilannya kan butuh waktu, terus penyelesaiannya juga sampai diantar lagi butuh waktu berapa hari? Nah itu dia, makanya kalau kita nungguin laundry aja bakalan kehabisan baju. Pernah kan punya pengalaman kehabisan baju, terus gimana? Akhirnya Mana lagi kadang minjem, kadang ya pinjam sama siapa? Dipinjemin baju gamis, daster, terus satu kali doang itu. Itu kenapa kali itu. Iya. Terus kalau enggak aku pakai baju gamis hitam yang seharusnya buat talim kalau nggak belajar itu kan nggak boleh, tapi terpaksa aku pakai itu, tapi itu nggak bisa karena yang lain udah tahu. Ya karena itu pengalaman pertama anak santri baru datang gitu ya. Jadi Umi Abi ya, walaupun semuanya udah beres di awal ya, seperti misalkan biaya-biaya apapun, nah kita tetap harus sediakan anak uang mungkin sekitar 500.000 ya. Jadi nanti pada saat anak itu nyampe di pesantren, dia nanti akan perlu biaya untuk membayar, nggak boleh gitu sayangnya, bener, membayar laundry. Terus apa tuh yang waktu pertama kali diminta? Beli ember untuk nyuci baju sendiri, beli sikatnya, beli sabunnya, terus apa lagi yang mendadak tiba-tiba beli? Oh, gantungan baju atau hanger yang besi ya, yang besi, jangan yang plastik. Peraturan kamar sendiri ya. Iya. Kalau kamar kalian terserah peraturannya begitu. Kebetulan di kamarnya Ais ini, peraturan kamarnya untuk hanger atau gantungan baju itu harus yang terbuat dari besi. Mungkin kalau yang terbuat dari plastik akan mudah patah, cepat sekali patah. Secara gamis itu kan berat ya. Jadi daripada nanti ngereot lah apa, kok kan udah gak nyaman kalau udah patah. Jadi lebih baik yang awet sekalian dari yang terbuat dari besi gitu ya. Nah, buat yang bukan kamar kamu sendiri, kalau memang untuk kualitas awet, nggak banyak beli, nggak berulang-ulang kali beli, ya udah sekalian aja lebih baik siapkan hanger itu berapa biji? 5 biji untuk baju yang bekas dipakai tapi masih bisa dipakai lagi Tapi besok. kalau di peraturan kamar harus kalau mau gantung baju, kalau nggak seragam satu gamis sama satu kerudung, nggak boleh ada 2 gamis yang diganti. Jadi biasanya digantung baju sekolah aja berarti. Kalau enggak ya gamisku yang baru bentar dipakai. Nah seperti itu, jadi macam-macam ya peraturan kamar ya, tergantung kamarnya santri itu sendiri. Terus apa lagi? Kalau peraturan di kamar itu apa? Apa ya? Ya itu aja kayaknya. Nggak boleh banyak keluar kamar, nggak terlalu boleh banyak main gitu lah ya. Terus diutamakan untuk main atau lebih dekat dengan anak kamar sendiri ya, itu ya, walaupun harus kita berteman itu nggak bisa mengerucutkan, di kotak-kotakan gitu, supaya kita, kalau menurut bunda sendiri lebih banyak teman itu lebih baik, tapi teman-teman yang berkualitas, yang emang bener nyaman untuk kita. Karena biasanya kalau pertemanan itu, kalau kita nggak cocok, maka dengan sendirinya dia akan terpisah, atau pokoknya nggak deket. Itu bukannya berarti dibuat-buat nggak mau, nggak, akan dengan sendirinya aja gitu. Nanti yang cocok itulah yang deket. Jadi pertemanan itu nggak bisa dipaksakan gitu. Walaupun sebenarnya pertemanan itu nggak mesti kita dapat sahabat itu dari teman satu kamar, bisa aja dari kamar lain, kan teman udah dibilang nggak bisa dipaksakan. Kalau ternyata kita cocoknya sama orang lain yang kebetulan beda kamar, ya mau gimana lagi gitu kan, bukan berarti kita nggak suka apalagi benci dengan anak-anak, nggak kayak gitu juga ya. Ya supaya kita harus punya pikiran itu yang luas ya, perbanyaklah positive thinking, berbaik sangka gitu. Aku paling suka berteman sama orang yang suka bercanda. Iya, emang enaknya kayak gitu. Jadi kita happy ya.
Kalau kita lagi mumut, cari aja teman yang kayak begitu, nanti pasti ketawa, stresnya hilang. Lanjut mengenai seragam. Nah, seragam gimana? Pembagiannya seperti apa? Nanti biasanya diiklanin. Kalau iklan itu maksudnya kayak pengumuman. Biasanya di bahasa Arabin, kalau enggak bahasa Indonesia nanti diumumin kalau bahasa Indonesia. Yang buat anak baru silahkan ambil seragam gitu. Nanti kita ngambil seragam di MJ kayak MJ itu apa? Gedung Serbaguna di lantai satunya itu nanti ada ruangan khusus kayak lemari isinya nanti seragam yang warna hijau, seragam putih abu tuh, kerudungnya, apanya lah segala macam, spraynya, bantalnya gitu. Kamu dapat spray, dapat bantal yang baru dari pesantren ya. Spraynya itu cantik ya. Kebetulan milihnya menurut Ai sendiri dia pilih yang paling bagus saat itu ya. Dan warnanya juga yang paling bagus saat itu menurut dia. Begitu dia bawa pulang ini kan, aku lihat sendiri emang sih ya, aku nggak bisa ngebandingin itu yang paling bagus, tapi apa yang dia bawa itu motifnya Bunda suka, terus warnanya juga Bunda suka. Good job. Awalnya tuh aku mikir gini, itu warnanya paling muda sendiri, kedua paling terang, karena yang lain tuh ada yang biru dongker, coklat tua gitu, tapi motifnya bagus gitu. Jadi aku mikirnya yang terang deh gitu. Jadi kayak feminin gimana gitu kan, bagus. Girly lah ya, feminin, sesuai dengan karakter perempuan, cewek apalagi nama aja gitu lah. Sukanya yang cute, manis ya, pokoknya yang pinky. Nah, daripada bagus tapi warnanya gelap, itu katanya bikin ngundang nyamuk datang. Betul. Dan kalau Bunda sih emang lebih suka warna terang. Kalau kotor ya emang ketahuan, jadi cepet langsung dicuci. Daripada warna gelap, kan banyak orang suka warna gelap karena biar nggak gampang kotor, biar nggak kelihatan kotor. Terus kalau nggak kelihatan, akhirnya nggak dicuci-cuci gitu. Iya, memperlambat maksudnya. Seharusnya kelihatan, karena nggak kelihatan, akhirnya kan belum dicuci-cuci. Nah, yang harusnya 1 minggu, pada saat pemakaian 1 minggu udah kotor, tapi karena dia nggak tahu, nggak kelihatan kan, akhirnya 2 minggu kemudian baru dicuci. Akhirnya kan, ya kayak gitu. Pas dicuci, buteknya, nauzubillah. Itu airnya itu coklat. Aku aja yang nyuci sendiri bajuku itu agak Lebih capek sebenarnya kalau terlalu kotor, lebih capek nyucinya, dan waktunya juga lebih lama, karena kan yang harusnya mungkin segini aja nyikapnya harusnya udah bersih, tapi karena kotor banget kita harus kerja keras 2 kali ya supaya hasilnya lebih bersih. Tapi bisa di laundry kok kalau yang udah daftar laundrynya sih. Iya sih. Nah, bedanya untuk spray ini sama tahun sebelumnya, kalau yang tahun ini enak, bisa milih sendiri. Kalau tahun sebelumnya katanya nggak bisa ya. Udah ditentuin guys ya, jadi gitulah kelebihannya. Katanya yang sekarang mah enak, lebih bagus motifnya, warnanya lebih bagus, terus spesialnya lagi bisa milih sendiri. Itu ya rezeki anak-anak tahun ini lah ya. Terus untuk bantalnya sendiri kan dapat juga tuh. Coba kamu ambil deh bantalnya nih. Kita lihat bantal yang dikasih dari Dalwa ya. Itu udah hitungannya tuh udah masuk di pembayaran awal ya, uang pangkal itu yang 11 juta. Itu namanya pengeluaran apalah pokoknya untuk kamar gitu. Nah, ini ya, jadi bantalnya itu empuk, emang dakron, tapi ini empuk ya, tebel tuh. Enak banget kan? Enak banget. Aku kira tuh ini gepeng banget pas dibuka langsung ngembang. Ya, jadi alhamdulillah bikin nyaman anak santri. Nah, jadi udah dinamain juga nih di sini ya. Pokoknya dia namain itu namanya, nomor kamarnya gitu. Alhamdulillah dapat bantal bagus, spraynya juga bagus ya. Ini spray dari rumah ya guys. Oh, kalau ini sarung bantal dari rumah. Bunda nyari belum ketemu, lupa naruhnya di mana. Yang spray dari pesantrennya itu. Ya aku belum pernah pakai itu. Itu baru, belum pernah dia pakai emang. Terus aku ngambil spray itu sisa berapa? Sisa 2 biji. Hah? 2 biji? Iya, jadi aku ngambil gitu. Aku tahu pas ini udah diambilin yang lain. Berarti kamu termasuk orang yang terlambat ngambil dong. Jadi pilihannya sedikit, udah keburuan
orang-orang ambil. Seandainya kamu duluan, mungkin kamu akan lihat variasi motif lain dan juga warna lain. Sudahlah, nggak apa-apa, yang dia terima juga itu udah bagus kok ya. Terus gimana? Itu ya cerita awal masuk pesantren ya, dari pemilihan lemari, tempat tidur, terus dapat spray, dapat bantal, terus seragam. Seragam itu dapatnya setelah berapa minggu kamu nyampe di Ya pesantren? sekalian ambil ini bakal Seragam hijau masih belum dapat ya, belum. Jadi memang ada seragam gamis hijau, kerudungannya hitam. Selama belum diberikan dari dalwanya, kita bisa pakai atau beli sendiri ya. Kita pakai yang kita beli sendiri itu. Yang penting warna hijaunya hijau Muhammadiyah ya, atau hijau warna penutup keranda gitu ya. Ya kayak gitu deh. Hijau apa namanya? Hijau botol tapi yang agak terang dikit gitu. Ya oke, sekian dulu cerita tentang awal-awal santri baru masuk dakwah. Iya, pondok. Oke, ya udah ini udah situasinya udah nggak memungkinkan karena udah nggak bisa diem ini voice-nya. Kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.